para umum itu hampir sama, bahwa kematian itu adalah memandang ketika manusia itu sudah tidak mampu bergerak dan sudah hilang ya detak jantung, fungsi otak dan aliran darah. Tapi dalam esensinya, dalam marapu itu kita masih bertanya-tanya pastinya. Kematian dalam marapu itu seperti apa? Di sini kan masih dapat banyak sekali pandangan atau perspektif terkait kematian dalam marapu itu apa. Mungkin lebih lanjut atau lebih jelas lagi bisa Bapak sampaikan pandangan terkait tradisi kematian ada di Marapu. Sebelum saya masuk ke kita, sebelum saya masuk ke apa? Saya mau sharingkan bareng-bareng kita pada bersama. Yang pertama itu menanggapi apa yang teman-teman sampaikan, saya kira benar apa yang teman-teman sampaikan. Walaupun benar itu kemudian juga harus dibaca sebagai sesuatu yang dipengaruhi, gitu ya. Pengetahuan kita itu datang dari sesuatu yang dipengaruhi. Saya kasih untuk contoh langsung yang terakhir ya, sebelum saya masuk ke yang terakhir itu misalnya penjelasan Adit tadi soal tradisi itu atau adat istiadat itu membebani dan keluarga lebih fokus untuk urus itu dibanding urus pendidikan anak dan sebagainya. Sebenarnya itu akan menjadi bahan besok ini distorsi ya, distorsi yang terjadi dalam budaya kita. Tapi sebagai pemicu saja untuk diskusi besok, anggap saja ini yang pertanyaan ini jadi pemicu untuk diskusi yang besok. Itu sebenarnya kalau kita mau lihat sebenarnya itu sebenarnya tubukan kebudayaan ya, istilah dunia apa kejut budaya ya. Jadi ada sebuah tradisi yang hidup turun-temurun sekian lama. Tiba-tiba ada atribut negara atau atribut modern yang masuk ke situ dan budaya yang dipaksa untuk menyesuaikan dengan organisasi, kultur yang dipaksa untuk disesuaikan dengan sekolah ya, untuk sesuaikan dengan negara gitu ya. Kalau di bahasa saya yang paling sederhana kemudian bahwa kita itu dianggap manusia modern itu dianggap bahwa manusia yang harus terdidik secara formal ya, secara formal gitu. Manusia yang harus bersekolah ya, manusia yang harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan sesuatu, dan orientasinya juga sama, tetap juga ujungnya di ekonomi juga. Kalau sekolah bye-bye ya kan kita tahu ya, kalau sekolah bye-bye biar nanti jadi PNS atau ganti kopi kepala dinas, ganti kopi. Jadi ada distorsi juga. Nanti kita akan bahas lengkap itu besok, tapi yang saya menjelaskan bahwa dia terjadi distorsi dalam peristiwa kehidupan di Sumba. Sekarang saya masuk di materi kita pada hari ini ya, filosofi dalam kematian Sumba. Pertama, satu tentu saja ada pertanyaan yang menurut saya reflektif juga kepada kita ya. Kita ini kan kebanyakan umat beragama samawi ya, sama modern ya, Kristen, Protestan, Katolik, Muslim, Hindu Muslim dan lain sebagainya gitu ya. Dan pertanyaan yang selalu mengganggu pikiran saya itu adalah siapa yang bisa jelaskan di antara kita semua kenapa kita itu dikubur harus terlentang, harus dikubur. Kenapa kita kubur harus di dalam peti? Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ini dalam perspektif ini ya, modernisasi ya. Saya mau minta penjelasan kawan-kawan atau siapa yang mungkin tahu apa sih dasar nilainya, filosofinya, atau apa sih kenapa sih orang dikubur dalam peti? Kenapa sih orang dikubur harus terlentang? Apa dasarnya? Atau memang begitu-begitu saja? Ya begitu-begitu saja. Mungkin tidak ada alasan seperti itu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan? Atau misalnya saudara-saudara kita yang itu misalnya, kenapa dia ngaben dan sebagainya? Kenapa dia? Tapi yang untuk kita yang di konteks Sumba, yang kita rata-rata kan kubur terlentang tuh di peti dan sebagainya. Ada yang bisa jelaskan tidak? Itu pertanyaan menurut saya, pertanyaan refleksi. Begitu. Ada pandangan
dari teman-teman terkait pertanyaan yang disampaikan Bapak Ungu tadi, kenapa kita di Sumba itu budayanya itu ketika menemukan orang itu harus terletak. Kenapa teman-teman di Hindu harus melakukan ngaben dan lain sebagainya? Mungkin ada pandangan tersendiri dari teman-teman supaya untuk bisa menanggapi pertanyaan itu tadi yang disampaikan. Mungkin silakan ada pandangan lain dari teman-teman. Oke ya. Kalau belum ada yang bisa menjawab itu, saya akan bicara mungkin dalam dua dimensi saja malam ini ya. Pertama itu dimensi eskatologisnya, ya, kita sisihkan sedikit filsafat dan teologi dan masa depannya seperti apa. Dan kedua itu dari sosiologinya ya. Jadi kita. Pertama, tidak ada sampai sekarang yang bisa menjelaskan, bahkan pendeta sekalipun tidak bisa menjelaskan kenapa orang harus dikubur terletak dan harus dikubur. Dan kenapa di Marapu itu kubur orang meninggal itu harus duduk? Kenapa kita menggunakan tradisi penguburan yang kita tidak tahu asal usulnya, yang kita tidak tahu dasar filosofinya dengan tertidur, taruh di peti dan sebagainya, dibanding kita menggunakan model penguburan orang Sumba yang kita ya. Dimensi yang tampak nyata itu yang kita lihat di kalau di Sumba itu ada di Kurukudu atau di kubur gitu ya, yang orang Sumba itu dikubur yang karena orang Sumba itu mengartikan kematian itu sebagai kehidupan baru. Ya, Marapu maksud saya bahwa kematian itu adalah kehidupan baru. Dia kembali ke rahim ibu. Ya, kembali ke rahim ibu atau dia masuk ke rahim ibu, rahim bumi dan terlahir lagi. Ya. Di dimensi kehidupan yang baru yang kita sebut dalam bahasa lokal itu Kerai Marapu itu kan tempat jiwa-jiwa kita itu hidup di sana. Nah, dalam dimensi itu, di dalam dimensi itu jelas sekali bahwa orang Marapu itu sebenarnya tidak mengenal kematian. Dia selalu mengenal kehidupan baru. Di beberapa kultur yang saya temukan, saya begini, di Waijewa, di Anakalang, di Kodi, di Mahu, di tempatnya saya, di Batakapidu dan sebagainya, semua yang dipakai dengan duduk itu yang ada di tempat situ itu tidak hanya soal nangis. Saya pernah menemukan waktu kecil itu orang itu ketika meninggal itu justru tempat orang berpesta. Mungkin sampai sekarang ya. Di Sumba itu malah justru kalau kita potong hewan ini kita menari, kita ronggeng dan sebagainya. Yang kedua itu bahkan ada peristiwa orang itu yang sudah meninggal itu diejek. Oh, kau sudah pergi lahir baru di sana, kau tidak rasa lagi minum moke di sini, diejek orang yang sudah pergi. Oh, semoga kau di sana dapat moke juga kah, ada apa yang pasti kau tidak rasakan lagi sama seperti ya. Ada dialog di situ. Kalau dalam dimensi eskatologis yang seperti itu, menurut saya itu sebenarnya sesuatu yang ya karena ini sifatnya relatif ya, sifatnya tergantung sudut pandang kita, tergantung apa yang mempengaruhi akal pikiran kita dibesarkan dalam situasi apa. Tapi yang saya rasakan bahwa apa yang dilakukan dalam tradisi Marapu itu menurut saya, dan itu juga saya yakini bahwa itu sesuatu yang bermartabat gitu ya. Artinya orang itu memandang kematian itu bukan sebagai kehilangan. Kehilangan yang harus ditangisi dengan terus-menerus, tapi dianggap sebagai kelahiran baru ke sana. Makanya orang Sumba itu bekalnya banyak sekali kan. Ada punya piring masuk, bahkan sekarang tradisi baru ada yang masuk motor cuy di dalam kubur, ada kasih potong kuda untuk punya kuda tunggang di sana gitu. Karena begitu. Jadi dalam bagi orang Sumba itu kematian itu adalah kehidupan baru dan
kehidupan baru itu dia harus bawa bekal. Nanti kasihlah bekal. Yang kedua, saya tidak tahu kawan-kawan di daerah lain di Kodi, di Jewa, di Alcala, di Lebakul, di Lakoka, di Dewa, Batangambidu, sampai di Mahu. Ada dua hal yang berbeda jelas ya. Kalau di bahasa Kambera, Sumba Kambera itu dia bilang ada yang namanya Hamamu, ada yang namanya Diawa. Saya kurang tahu apa kalau bahasa WJ-nya kan saya Dewa, dia bilang Dewa, itu jiwa. Dewa. Tapi orang Sumba itu di bahasa kami itu ada yang namanya Diawa dan Hamamu. Diawa itu adalah roh. Hamamu juga adalah roh. Tapi dia dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, Diawa dan Hamamu. Dia sama-sama roh. Diawa itu adalah sesuatu yang apa ya? Yang dianggap itu roh itu akan bersama dengan dia di prei Marapu itu. Hamamunya yang tetap ada di jiwanya. Itu yang kita bilang kalau kita kenal seseorang itu, ya ininya itu yang kita bilang hamamunya dia punya jiwa. Tapi jiwanya yang abadi, yang diawa itu yang dia bawa. Nah, pada perjalanannya memang tidak ada orang atau tidak ada cendekiawan atau intelektual yang khusus membahas ini. Ya, apa itu diawa, apa itu hamamu gitu ya, untuk mendapatkan dimensi eskatologisnya untuk menjelaskan itu dengan lebih vulgar, yang lebih jelas itu memang tidak ada gitu ya. Jadi kalau mau melihat dalam dimensi eskatologis seperti ini, maka menurut saya, pandangan saya secara pribadi, bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kematian sebenarnya. Kalau dalam tradisi Marapu ya, maksudnya di perspektif orang Marapu itu mati itu tidak perlu ada yang takutkan. Makanya saya seringkali mendengar istilah di kampung itu tidak usah takut mati itu semacam ada memang begitu. Jadi ya kalau kita pergi kita tidak pernah mati, kita masuk ke kehidupan yang baru. Nah, dimensi-dimensi seperti ini itu yang saya jarang masuk ke ruang-ruang percakapan kita sebagai anak-anak kultural dari tanah Marapu. Kita tidak salah, tapi memang dimensi pendidikan kita yang seperti itu. Ruang pendidikan di keluarga, ruang pendidikan di sekolah formal, ruang pendidikan di sektor-sektor lain itu memang tidak pernah kita dapat. Jadi kalau saya melihat bahwa kehidupan baru bagi orang Sumba itu semuanya harus dipersiapkan. Bahkan dia dianggap orang jahat sekalipun, itu kan sudah ada sanksi-sanksinya dalam tradisi Marapu. Ya. Bagaimana sih mengumpulkan orang yang jahat dan sebagainya itu sudah ada semua. Ya, supaya nanti di dunia baru dia itu lebih baik, ya. Itu sudah ada semua. Pengaturan ini sebenarnya tidak berulang dan tidak. Yang kedua dalam konteks sosiologi, siapa yang bisa menjelaskan kepada saya, kepada kita semua di forum ini, kenapa orang Sumba kalau orang meninggal itu harus kumpul semua, harus lengkap semua, harus ini semua, harus undang A, B, C, D, E dan segala kerumitannya yang kemudian menginspirasi orang-orang modern itu untuk mengatakan ayo itu terlalu ribet, kita buat penyertaan adat. Ya, kita tahu ya kampanye soal penyertaan adat itu cukup kental di Sumba sekarang toh, dibawa oleh organisasi masyarakat sipil semacam LCM nasional maupun internasional di Sumba gitu. Sekarang pertanyaan saya, kenapa sih orang Sumba kalau orang meninggal kan tidak kumpulnya selesai itu sebenarnya? Lah kenapa ini harus kumpul, harus dipanggil, harus datang? Itu kenapa? Kira-kira ada yang bisa dilakukan? Jadi selamat malam semua. Jadi terima kasih buat waktu dan kesempatannya. Pertama, nama saya Ubuntu. Saya dari Sumba Timur. Mengenai
pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi, mengapa kalau orang Sumba kalau dia mati harus kumpul semua? Menurut pandangan saya yang saya ketahui saja, tentu seperti yang disampaikan di awal tadi, orang mati berarti dia mendapatkan kehidupan yang baru. Otomatis tidak sama lagi dengan kita kan, seperti itu. Jadi yang menurut pandangan saya, ketika artinya kita menyaksikan bahwa dia ini sudah berada di alam yang baru begitu. Artinya dia tidak sama-sama lagi dengan kita. Artinya tentu ketika kita tidak ketahui bahwa dia sudah berada di alam yang baru, akan merasa ganjil lah kita punya saudara tiba-tiba tidak ada begitu, kita tidak saksikan, pasti merasa ganjil di mana dia. Tentu ada tanda tanya di dalam pribadinya kita. Dan juga kenapa kita harus kumpul A, B, C. Nah itulah kita adalah suatu makhluk hidup yang mempunyai keluarga, yang tidak lahir begitu saja, tidak lahir secara individu saja. Tentu mempunyai persaudaraan atau suatu hubungan yang dekat dengan orang begitu. Artinya mungkin itu yang menjadi alasan kenapa kita, atau kalau orang Sumba secara khusus, kenapa kalau orang mati harus dikumpulkan, harus diadat tunu anak tahu di Natahumba tunu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, mungkin supaya bisa menyaksikan bahwa dia sudah berada di alam yang baru, yang dimana tidak sama-sama lagi dengan dunia yang saat ini begitu. Mungkin itu yang saya sampaikan Bapak. Sekian, terima kasih. Kalau dari saya, kalau menurut adatnya kami orang Jawa, kalau ada kematian itu adalah suatu momen di mana orang kadang-kadang kalau tidak ada kematian tuh tidak bisa kumpul. Jadi dia tuh kayak apa? Kalau ada orang yang meninggal, di situ adalah momen dia berkumpul, saling tolong menolong, saling bantu, rasa sosialisasi itu, solidaritasnya juga kadang-kadang ada gitu. Jadi di saat itu semua yang saudara tuh ngumpul kadang-kadang kayak gitu. Jadi kadang-kadang saudara yang jauh itu biasanya kalau tidak ada orang yang meninggal, mereka punya alasan, ini masih sibuk kerja segala macam. Tapi kalau ada bilang orang yang meninggal, dia bisa cancel dulu kerjaannya atau cancel dulu kesibukannya, dia menghadiri kematian itu. Jadi di situ kadang-kadang kalau di dalam adat saya, orang-orang berkumpul itu bukan untuk orang yang meninggal, tapi buat orang yang masih hidup, bagaimana dia melanjuti kehidupannya nanti hari-hari setelah kehilangan dari orang-orang yang mungkin dia sayangi. Jadi kadang-kadang kami di sana itu menjemput orang yang datang kayak berkunjung atau melayat, kami jemput dengan menari. Karena apa? Mereka juga yang datang berkunjung, mereka juga menari. Karena mereka tuh datang bukan untuk orang yang mati, tapi mereka datang untuk menghibur orang yang masih hidup. Di situ kalau menurut adat istiadatnya orang Jawa itu seperti itu yang saya ketahui. Terima kasih. Ya baik. Terima kasih untuk menggabung. Pertama, ya kalau kita beri sedikit teorinya kan kalau orang meninggal itu, kalau dalam konteks solidaritas sosial dalam kematian itu kan ada dua dimensi. Dimensi pertama itu antara orang yang meninggal dengan keluarga yang ditinggalkan, dan dimensi yang kedua itu adalah orang yang ditinggalkan dan kerabat dan sebagainya. Itu dimensi. Kalau di tradisi Sumba sebenarnya dia jauh lebih dari itu. Dia jauh melebihi itu ya. Kalau di sebuah disertasinya Kastef Makambogo, dia mengambil dua poin utama dalam kematian orang Sumba. Yang pertama itu adalah reunifikasi. Jadi orang meninggal bagi orang Sumba itu adalah ajang untuk reuni. Ya, reuni semua keluarga besar dari ujung ke ujung dan sebagainya, itu harus ketemu di momen itu. Dan di dalam proses reuni itu ada banyak dinamika interaksi yang terjadi di dalam proses. Yang kedua itu adalah rekonsiliasi. Kita tahu persis, dan kita pasti alami semua ya. Yang pertama dari yang datang dari keluarga-keluarga yang memang adatnya masih kuat, pasti merasa proses rekonsiliasi itu. Kenapa orang itu
harus berkumpul banyak, semua kumpul dan kadang butuh waktu yang lama untuk dikuburkan, ditaruh di kudu dulu, atau kadang kita punya istilah itu hingga apa dulu taruh kubur sementara gitu dan sebagainya. Terlepas ada alasan ekonomi, alasan macam kumpul dulu bahan dan sebagainya, itu soal lain. Tapi soal yang kita ngomong dalam konteks rekonsiliasi, karena apa? Orang ini tidak bisa dimakamkan kalau kita belum rekonsiliasi saudara-saudara yang masih bakal lahir. Ya. Jadi kita damai dulu, baru orang ini bisa kita makamkan dengan baik. Ya. Jadi itulah, dan proses rekonsiliasi itu butuh waktu. Tidak bisa orang ada bakal lahir ramai kita kasih damai dalam 1 jam. Kalau orang sudah meninggal kamu damai sudah, kan tidak bisa begitu. Harus ada proses bagaimana mendamaikan dulu keluarga-keluarganya yang berkeluarga. Dan itu butuh waktu. Ya. Apakah itu proses perdamaian butuh syarat? Ya. Misalnya syaratnya A, B, C. Apakah perdamaian itu kemudian juga harus ditandai dengan misalnya tika babi dan sebagainya gitu ya. Jadi proses-proses rekonsiliasi ini itu menjadi sesuatu yang menjadi keharusan sebenarnya dalam tradisi Marapu. Tidak bisa orang itu dikubur kalau anak-anaknya masih kelahi. Kalau anak dan iparnya masih bertengkar, dia harus pergi itu terakhir itu dalam situasi yang memang soft, damai. Ya, tidak ada apa, tidak ada situasi yang membuat dia itu kalau orang bilang itu istilahnya itu terganjal untuk masuk ke perai Marapu, ya, karena masih banyak ganjalan-ganjalan di soal-soal rekonsiliasi tadi di dalam. Nah, di dalam proses rekonsiliasi inilah yang dan reunifikasi inilah yang sebenarnya hilang dalam momentum kematian orang Sumba, karena satu yang kemudian dipikirkan lebih kepada soal ekonomi. Ya, baik kita kubur cepat cukup barang paling kita bagi syukuran ini kerbau tidak ada lah ini apa, jadi urusan-urusan ekonomi itu menjadi jauh lebih dipikirkan dibanding urusan-urusan reunifikasi dan rekonsiliasi. Yang berikut sebenarnya kenapa orang banyak berkumpul di satu kematian dan sebagainya. Satu sebenarnya di dalam proses reunifikasi dan rekonsiliasi itu ada satu proses yang orang sebut dengan tadi yang kita omong di awal itu kumpulin kawadak, ya, kumpulin kawadak ini. Jadi kegotong royongan itu menjadi satu nilai yang juga kuat dalam aspek kematian orang. Justru di dalam kematian itulah kegotong royongan orang itu diuji. Ya. Kenapa? Karena orang mungkin sudah biasa gotong royong untuk bantu orang yang hidup. Ya. Tapi gotong royong dalam konteks kematian itu tidak banyak dilakukan. Dan di situlah di konteks itulah dinilai kan, kemampuan kegotong royongan kita itu seperti apa. Makanya kan seringkali terjadi misalnya kurang hewan ini untuk ipar ini, kurang hewan ini untuk ipar ini, kurang hewan ini untuk ipar ini, atau kurang hewan ini untuk anak kawin ya, dan sebagainya. Itu sering sekali menjadi ini. Karena apa? Karena itu juga menjadi semacam martabat bagi yang meninggal tadi ini. Makanya biasanya kalau kita itu kalau kurang soft atau kurang jalan yang baik, itu selalu ada ungkapan permintaan maaf yang nanti kita akan jadi hutang yang kita akan bayarkan di hari. Yang kedua, orang kalau tidak diajak bergotong royong itu tersinggung kalau orang Sumba. Oh, dulu suaminya tante meninggal kamu tidak undang juga saya, kamu anggap saya apa memang saya. Macam saya biasa begini juga ya, sama bisa usaha lah udah saya. Sama bisa usaha lah Pak. Kamu macam tidak anggap orang betul. Karena biasa ada istilah-istilah. Karena apa? Karena orang merasa tidak dilibatkan dalam proses kegotong royongan itu. Walaupun sebenarnya dia akan muncul kalau di istilah kita dia akan keluar. Ya, tapi dia merasa bahwa dia tidak dilibatkan, tidak dihargai sebagai seseorang yang turut ikut serta dalam proses berkontribusi tersebut. Yang berikut juga kan ada kalau selalu kalau di Sumba kalau orang meninggal terakhir itu di kata-kata
hati keluarga itu selalu ada istilah kutang lulu, winuang helung itu kan, apa orang-orang yang bukan keluarga tapi membantu baik dalam proses kehidupannya almarhum ini maupun dalam proses kita. Jadi kutang lulu, winuang helung itu. Jadi misalnya saya dengan Om Kevin bukan bersaudara. Kami misalnya dia ini orang tempat lain, tapi dia sudah hidup yang kami bersama dan dia selalu membantu proses itu. Dia itu juga masuk dalam proses di kegotong royongan itu. Nah, dan ketika dia tidak dilibatkan dalam proses kegotong royongan, dia lebih sakit hati dibanding ketika dia tidak dilibatkan dalam proses membantu dalam kawin mawin. Dia lebih merasa bahwa dia di hidup. Jadi betapa kuatnya aspek kegotong royongan atau martabat kegotong royongan dalam proses kematian di orang Sumba gitu ya, di proses itu. Yang berikut kita di kematian juga di orang Sumba itu kalau kita mau mencari apa istilahnya, saya kadang-kadang itu juga menjadi ganjalan ya. Saya pernah bertanya begini, apakah kalau kita sudah Kristen, kalau kita tidak mau dikubur terlentang, kita mau dikubur duduk, apakah kita akan tetap diberkati pendeta? Apakah kita akan tetap mau diberkati oleh ini? Itu pertanyaan yang juga menurut saya juga belum ada yang menjawab itu gitu. Itu dalam konteks. Yang kedua, dalam konteks ini tadi, apakah dalam berbagai tradisi-tradisi yang tadi yang dijalankan dalam konteks gotong royongan, reunifikasi, rekonsiliasi, misalnya, kan kita tidak mengenal konsep 3 hari, 40 hari, dan sebagainya kan? Kan kita tidak mengenal itu. Itu seperti apa? Misalnya, apakah kalau kita kubur di dekat rumah itu mau tidak diterima oleh negara? Karena negara sudah mempersiapkan TPU, dan sebagainya. Kenapa kita kubur di dekat? Bisa tidak diterima itu? Maksud saya adalah dalam dimensi-dimensi yang saya ceritakan tadi itu ada tantangan-tantangannya. Nah, tantangannya itu salah satu ini yang saya menjelaskan tadi. Misalnya orang Sumba itu kubur kenapa harus di tengah kampung? Kenapa tidak pernah kubur orang itu di jauh-jauh? Karena konsep TPU dan sebagainya kan konsep negara itu. Konsep yang dikenalkan Belanda, ya, kemudian dipakai lagi oleh Indonesia dan sebagainya. Kan konsep-konsep itu tidak ada. Konsep orang Sumba itu kan makam itu dekat dengan rumah, di depan rumah, di dalam tengah kampung. Kenapa? Karena itu tadi saya bilang. Karena memang orang Sumba itu tidak menganggap bahwa orang itu sedang pergi ke sana dan kita persiapkan jalannya, persiapkan bekalnya. Makanya setiap hari kita taruh Pinang, taruh di kesukaan rokok, ini macam itu semua. Nah, tapi tantangannya ini tadi yang saya jelaskan tadi, ada tantangan-tantangan teologi yang kalau di Bali kan enak. Saya coba komparasikan dengan Bali ya. Di Bali itu kan enak. Tradisinya itu berjalan beriringan dengan konsep religinya, ya. Budaya. Nah, kita itu tubrukan. Tradisi kita adalah tradisi Marapu, budaya kita adalah budaya Marapu, agamanya Kristen. Seringkali tubrukan di situ. Jadi ada apa? Ada tubrukan kebudayaan di situ. Jadi saya kasih contoh misalnya begini. Kita di Sumba pernah tidak misalnya kalau kita kubur orang Sumba itu bisa tidak kalau misalnya kita mau kubur orang ini tidak melalui proses PM. Tahu PM Semua tahu PM tak? Nah, pematumali. Bisa tidak? Kenapa konsep-konsep sosiologis dalam tradisi Marapu itu bisa diterima oleh agama-agama modern, oleh Kristen dan sebagainya? Kenapa konsep eskatologisnya tidak diterima? Kenapa kubur duduk itu tidak diterima, tapi boleh pematu maling, boleh potong hewan? Kan konsep ini kan konsep sosiologis yang di atas tadi ini. Kumpul, reunifikasi, rekonsiliasi itu konsep
konsep sosiologinya, konsep kehidupan sosial. Tapi kenapa konsep-konsep teologinya, eskatologinya itu tidak bisa diterima oleh agama-agama modern? Kenapa kita tidak boleh kubur? Kita minta kita kubur dulu. Kenapa kita tidak boleh minta bahwa kita itu mau bawa bekal ke sana? Nah, ini yang menurut saya seringkali tubrukan itu terjadi. Nah, besok kita akan perdalam itu di distorsi kebudayaan di Sumba. Tapi yang saya mau jelaskan bahwa hari ini posisi kita itu adalah di Sumba itu sudah merayakan kematian sebagai kematian, bukan lagi merayakan kematian sebagai kehidupan baru. Itu perbedaan mendasar antara kita hari ini dengan peradaban nenek moyang kita. Kita tidak lagi merayakan kematian sebagai kehidupan baru, tapi sudah merayakan kematian sebagai kematian, murni sebagai ansih sebagai kematian. Dan itu menurut saya kita punya latar belakang yang berbeda-beda, kita punya sejarah hidup yang berbeda-beda, dan saya tidak bermaksud mempengaruhi teman-teman harus bla 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 dan sebagainya. Saya mau mengatakan ini yang saya temukan, bahwa ada fenomena ini, ada kejadian-kejadian seperti ini yang bisa jadi itu akan berkaitan erat dengan proses-proses kehidupan di bidang-bidang lainnya selain di urusan kematian. Terakhir yang saya mau sampaikan sebelum kita masuk di sesi diskusi ya, kawan-kawan ya, di tradisi kematian orang Sumba yang saya pahami ya, terutama di tradisi Marapu ya, benar. Kemudian ada orang bilang, ada orang hebat selalu bilang hidup itu sebenarnya sederhana aja, yang lebih tafsirannya saja. Di orang Sumba juga begitu sebenarnya. Semua itu sebenarnya sederhana saja. Yang lebih itu tafsirannya, seperti yang Rambu bilang tadi. Wah, ini orang lebih prioritaskan kematian, kabu mata dan sebagainya. Itu tafsiran baru yang ketika distorsi itu terjadi di perjalanan kebudayaan di Sumba. Yang lebih penting sebenarnya bahwa kita sebagai orang Sumba, sebagai orang yang dilahirkan dengan tradisi Marapu, punya pertanyaan yang signifikan adalah, kalau kita menjalankan tradisi Marapu, baik konsep eskatologisnya maupun konsep sosiologisnya, itu dengan konsep agama modern yang kita anut hari ini, apakah akan ada titik temunya atau tidak? Kalau tidak ada titik temunya, apakah sudah pasti kita di gap neraka dan surga, atau seperti apa? Itu yang menjadi pertanyaan serius menurut saya. Terakhir dari saya, itu menjadi pertanyaan serius kita, karena satu sisi menurut saya kematian yang dirayakan sebagai kehidupan baru dengan kematian yang dirayakan sebagai sebuah kematian ansih itu sangat jauh berbeda, sangat jauh maknanya, sangat jauh berbeda juga prinsipnya, sangat jauh berbeda juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Itu mungkin pengantar menurut saya, pun nanti kita bisa berdalam di diskusi. Terima kasih Pak Umbu yang sudah memberikan pandangan yang terkait filosofi kematian dalam tradisi adat Marapu. Untuk sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Kalau ada teman-teman yang memberikan tanggapan, pandangan atau pertanyaan, mungkin saya persilakan. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan tradisi Marapu yang ada di masyarakat Sumba. Tadi sudah dijelaskan oleh Abang sendiri. Saya ingin bertanya, apakah orang yang beragama Marapu itu tidak memiliki kepercayaan lain selain itu? Misalnya mereka memiliki beragama menganut agama Kristen atau Katolik dan lain sebagainya. Lalu saya juga ingin bertanya, apakah tradisi kematian dalam Marapu itu
yang bisa Kakak sampaikan? Terima kasih. Terserah. Dari moderator saya atur. Dari moderator bilang, bos jawab sih, saya jawab sih. Kalau bosnya tunggu dulu. Ya saya tunggu. Biar bisa lagi menanggapi. Iya. Kalau ditanya apakah ada kepercayaan lain selain kepercayaan Marapu, masalahnya bukan di apakah dia ada kepercayaan lain selain kepercayaan Marapu. Persoalannya adalah agama modern tidak bisa menerima itu. Kalau kau Kristen ya Kristen aja, tidak bisa kau jalankan tradisi Marapu. Jadi yang membatasi itu di situ. Kalau ditanya apakah ada orang yang sudah Kristen atau Katolik dan tetap menjalankan tradisi Marapu, hampir semua orang Sumba masih menjalankan tradisi Marapu hari ini, hampir semua. Saya kasih contoh, ketika Marapu dikafirkan, ya, dibilang wah itu dinamisme, animisme. Jawabannya mudah. Kalau Anda mengatakan Marapu itu animisme, dinamisme, sederhana aja. Stop pakai adat kawin mawin orang Sumba karena itu datang dari tradisi Marapu. Stop pakai kain Sumba karena itu lahir dari peradaban Marapu itu. Stop pakai selendang Sumba, itu semua stop. Kalau memang Marapu itu kafir, kalau memang Marapu itu tidak percaya Tuhan atau kau anggaplah Marapu itu jelek lah gitu ya, buruk. Itu silakan Anda stop itu. Tapi pada prakteknya di perjalanannya masih orang banyak yang beragama modern, banyak juga yang masih menjalankan tradisi ini. Kalau di bahasa apa, saya tidak mencoba apple to apple kan atau mencoba menyamaratakan. Kalau dikasih contoh sederhana mungkin kalau kita belajar sedikit sejarah tentang Islam kejawen jadi dia menjalankan tradisi tapi juga menjalankan tradisi Jawanya gitu ya. Itu persis sama dengan di Sumba. Yang berikut apa tadi? Apakah tradisinya Marapu sama yang menganut agama lain berbeda proses Kemudian Oh beda jauh. Kalau di tradisi Marapu itu kan tadi apa? Kematian itu kan jelas sebagai kehidupan baru, ya. Kalau di agama lainnya itu kematian dan kau menghadap sang pencipta, sang Khalik dan sebagainya. Mungkin terminologi atau definisinya yang berbeda-beda, tapi mungkin cara bekerjanya mungkin sama saja di dalam proses di proses yang serba teologis itu gitu. Tapi kalau di praktek keseharian, setahu saya sih sangat berbeda. Saya kasih contoh begini lah. Orang Sumba itu kan sebenarnya di tradisi Marapu ya, itu tidak ada gereja dia tidak punya masjid, dia tidak punya ini. Tapi semua tempat adalah gereja, semua tempat adalah masjid. Makanya orang Sumba itu dia punya Katuada Uma, Katuada Waka, Katuada Mananga, Katuada Uama. Katuada itu tempat ibadah. Jadi dia ada tempat ibadah di halaman rumahnya, di dalam rumahnya, di kebunnya, di sawahnya, di hutannya dan sebagainya. Makanya seringkali keliru misalnya dalam pembangunan itu orang selalu bilang, ini masyarakat ini kesetinggan, ini lahan tidur. Ini lahan tidur tidak terpakai, lahan ini tidak terpakai, ini lahan gersang karena orang tidak paham tadi struktur di Marapu. Di Marapu itu tadi yang saya bilang, kalau ada Katuada di sekitar situ, itu berarti dia sudah tanah Ka'bah, tanah yang memang tidak boleh dipergunakan. Memang tanah hanya untuk kepentingan ibadah. Cuma kadang-kadang kita ini kan datang dengan perspektif pertanian, ekonomi, padahal tanah subur, karado tidak bisa tanam di situ. Kita datang dengan konsep-konsep pendidikan kita dari sekolah bahwa lahan tidak boleh kosong, tapi kita tidak tahu bahwa ada kearifan-kearifan lokal yang memang diyakini oleh orang sana, begitu. Misalnya tadi tanah Ka'bah, tanah Paita, belum lagi soal keramatan, rutu dan sebagainya, kapan harus memanen, kapan tidak boleh memanen, itu lengkap semua. Sebenarnya semua serba lengkap. Soalnya kan hanya satu, soalnya kan kita itu dianggap beragama kalau punya kitab suci, itu saja soalnya kan. Soalnya kan dalam perspektif negara, dalam perspektif undang-undang itu agama itu punya
kitab suci, itu persoalannya. Makanya itu kemudian ketika Marapu diakui, dia bukan masuk ke Dirjen Kementerian Agama, dia masuk ke Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan. jadi seolah-olah Marapu itu ya dia seperti agama tradisi yang ya cukup masuk di Dirjen Dikbud. Tapi agama-agama lain itu masuk ke Kementerian Agama. Marapu masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi konsepnya saja sudah sangat tidak adil sejak dari pikiran menurut saya, sudah tidak adil dari praktek-prakteknya. Tapi kalau sekali lagi kalau ditanya berbeda, menurut saya sangat jauh berbeda di konsep-konsep tradisi orang Sumba dengan tradisi yang modern sekarang itu. Baik. Tadi sudah ada penjelasan juga terkait pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Resto. Mungkin buat teman-teman lain bisa ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan. Dari sini. Baik, terima kasih juga buat waktu pertanyaan atau diskusinya. Jadi sebenarnya ini kebingungan yang sudah lama saya pendam, Bu. Sudah lama saya pertanyakan bisa punya diri di pandangan orang pun begitu. Kebetulan ini momentum yang sangat pas saya rasa untuk saya menanyakan. Jadi begini, di kampung saya di Tabundung, Praengkereha, itu ada yang namanya papanggang. Begitu. Istilahnya ini berkaitan dengan Marapu juga. Nah, papanggang. Nah, yang saya bingungkan, di situ orang itu sudah beragama semua, begitu, sudah masuk dalam Kristen, pada gereja anak-anak di Lumban, sudah. Nah, tapi yang saya bingung, ketika sudah contoh kalau penguburan itu sudah diawali, kalau mau buka pembukaan untuk penguburan, tentu masih undang banyak orang dan harus diawali dengan doa lagi. Nah, diawali dengan doa. Nah, tiba sebentar kalau sudah mayatnya sebentar sudah mau antar, tentu ada rumah besar untuk penampungan mayat itu kan. Nah, sampai dikubur lagi sebentar. Nah, itu adalah tabung darah, tabung di kerbau, potong hewan orang bilang, begitu. Nah, dan mas pakai dulu ama. Ada hamba yang atau ya ada orang tertentu sebentar yang dikasih pakai dulu ama untuk mengikuti ketika mayat ini untuk sampai ke kubur, begitu. Jadi kesepakai dulu ama, kesepakai lagi suku ya memang di Karang Nona, Nabi Nona begitu. Jadi kesepakai lagi. Nah, ini menjadi kebingungan dari saya. Ya kalau sudah Marapu, maunya kalau sudah bergereja begitu, otomatis kita orang bilang ada juga bilang tidak usah lagi begitu, tidak usah lagi pakainya begini, jangan pakai lagi tabung begini, jangan pakai lagi papanggang gitu. Tapi ini bingung saya. Maunya kalau sudah bergereja otomatis orang hilang lagi dari adat itu begitu. Dan yang saya mau tanyakan dari Om pribadi ini, makanya kita sebagai generasi begitu Om ya, otomatis kita sudah bisa berpandang mana yang bisa istilahnya kita mempunyai wawasan yang lebih lah begitu. Maksudnya kita sudah bergereja begitu, ketika kita berada dalam suatu adat itu, apakah kita bagaimana perasaan kita sebagai orang yang punya wawasan yang bisa melihat mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Kalau kita masih Marapu, ya kita harus ikut sudah adat istiadatnya itu Marapu begitu. Ya kalau kita sudah bergereja, ikuti sudah sesuai dengan tradisi gereja atau ya kuburan seperti dalam gerejawi begitu. Itu yang bisa saya tanyakan dan yang membingungkan saya secara pribadi. Sekian dan terima kasih. Iya, Arif Wicaksono pernah bilang begini memang. Dalam di kita itu di masyarakat yang pra atau dalam konteks transisi itu disebut dengan masyarakat dengan identitas mengambang. Apa itu identitas mengambang? Jadi dia mau kembali ke budayanya, ingatan sosial dia dan semua tentang dia itu tidak cukup lagi menghimpun semua kekayaan kultural yang ada dari masa lampau turun temurun ke dia. Tapi dia mau bergaya hidup sangat modern, dompet dia tidak cukup. Dompet dia tidak cukup untuk mau gaya hidup
modern, ikuti gaya kehidupan modern. Tapi dia mau kembali ke budayanya juga dia tidak juga terbatas karena pengetahuan kebudayaan itu banyak yang hilang di perjalanan, banyak distorsi, banyak yang asli itu sudah dihabisi dari masa ke masa gitu. Jadi sampai dia sebenarnya dia sudah bingung sebenarnya. Sudah bingung di alam bawah sadarnya, sudah bingung dia mau kemana nih. Satu sisi kemudian apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang punya identitas mengambang itu adalah dia mau ke modern, terpaksa dia tidak mampu beli Lea, dia beli Lea bajakan. Dia tidak mampu beli jam Rolex yang mahal, dia beli Rolex bajakan supaya tetap dianggap modern, bisa menyesuaikan dan sebagainya. Karena tadi dia tidak punya dompet yang cukup untuk dia mau beli apa BMW tidak cukup, terpaksa beli stiker BMW aja taruh di otot kijangnya, ya kan? Jadi dia di fase itu. Dia mau kembali ke di kultural. Satu, dia tidak punya lagi pengetahuan kultural yang dia dari masa lalu dari nenek moyangnya ke dia. Yang kedua, dia sudah merasa takut tidak diterima lagi oleh komunitasnya. Yang tadi yang sudah cenderung masuk ke juga di mengambang yang modern dan sebagainya, merasa ditolak kalau nanti saya masuk gereja dan sebagainya. Dia dalam posisi begitu. Dalam posisi yang begitu, maka hanya satu pilihannya memang. Pilihannya adalah pilih di antara itu. Apakah kita mau kembali pada kultural atau kita mau masuk pada era modernisasi? Modernisasi yang saya maksud itu bukan hal yang negatif ya. Kan modernisasi itu kan ada dua. Ada lifestyle dan keadaan berpikir. Nah, persoalan kita kan modernisasi yang kita pahami ini kan selalu lifestyle, selalu gaya hidup, ya. Bukan pada keadaan berpikir yang jauh lebih maju, gaya berpikir yang jauh lebih baik, bukan di situ modernisasi kita hari ini. Modernisasi kita itu adalah bagaimana kalau ada jam baru keluar kita beli atau keluar baru, nah, itu lifestyle kita. Maksudnya saya itu adalah kita pilih di antara dua itu. Kita mau jadi manusia modern, silakan, tapi dalam perspektif keadaan berpikir yang jauh lebih baik dengan menggabungkan dengan konsep-konsep kultural yang ada. Atau kita mau ikut gaya modern lifestyle ini, itu pilihan kita. Itu pilihan. Semua pilihannya ada di kita, dan mana yang lebih ideal saya tidak berani mengatakan ini satu lebih ideal, ini satu lebih tidak. Tapi kalau ditanyakan sama saya, maka saya akan memilih yang pertama tadi. Kalau saya akan memilih hidup modern berdasarkan keadaan berpikir yang jauh lebih baik, digabungkan dengan kultur yang masih bisa saya pertahankan atau saya hidupi. Nah, dalam konteks yang Om punya pengalaman yang di kampung misalnya tadi, kan soal kita itu kan apa yang kita pahami hari ini kan konstruksi yang dibangun bertahun-tahun, mulai dari pendidikan kita, pendidikan kultural kita yang sudah banyak distorsi. Apa yang disampaikan oleh bapak mama kita itu belum tentu benar kalau dia kasih cerita budaya, karena bapak mama kita juga mengalami fase distorsi itu, fase kerusakan itu. Saya kasih contoh misalnya sederhana. Di bawah tahun 65 penduduk Marapu di Sumba itu masih 80%. Setelah peristiwa 65 itu penduduk Marapu tinggal 30-40%. Karena apa? Orang takut waktu itu dibilang PKI kan. Nah, dan terpaksa harus masuk. Artinya ada pengalaman. Jadi maksud saya itu adalah kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita dalam posisi memang harus mencari sendiri posisi ini. Karena pendidikan kita tidak diarahkan untuk ke situ, di keluarga juga tidak diarahkan untuk ke situ. Jadi mau tidak mau itu hanya kita yang mau mencari sendiri gitu. Kalau memang kita percaya bahwa kita punya kedaulatan atas hidup kita sendiri, memang kita bisa mengupayakannya sendiri. Apakah akan diterima secara ini, itu urusan lain, itu urusan lain gitu. Tapi yang paling pasti menurut saya itulah gampangnya kalau kita ada di fase identitas mengambang tadi ini. Memang repot kalau dan itu sungguh-sungguh tidak enak memang ada di posisi itu. Sebenarnya pertanyaan Arif ini bagus sekali, itu menjadi refleksi lah ya. Saya bisa kasih contoh begini ya. Arif tadi misalnya kasih contoh misalnya soal kita sudah bergereja dan sebagainya gitu dalam konteks ini. Ya, satu aja misalnya kita pertanyaan, kenapa hampir semua gereja di Sumba hari ini tidak ada yang pakai bahasa Sumba? Kenapa harus pakai bahasa Indonesia semua?
Kalau begitu kita ganti aja GKS jadi GKIS, Gereja Kristen Indonesia di Sumba. Kan GKS itu kan mandatnya gereja suku. Kita tahu zaman kecil-kecil itu kita dapat itu ludu hali macam-macam itu kan. Lagu yang pakai bahasa Sumba kita suci pakai semua sudah tidak ada semua lagi sekarang. Artinya apa? Bahkan kritik saya pada gereja pun jelas bahwa mereka itu bagian dari proses yang menghabisi tradisi orang Sumba. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Mau masuk ke kebudayaan Sumba itu Anda harus tahu bahasanya. Kalau Anda tidak tahu bahasa Sumba, bagaimana Anda bilang saya cinta budaya Sumba? Tapi di momentum-momentum besar yang sebenarnya dipelopori oleh negara dan agama, itu tidak pernah masuk narasi-narasi kebudayaan ini. Paling banter di Mulok. Misalnya saya kasih contoh sederhana begini. Kita itu sebenarnya jahat dengan nenek moyangnya kita. Kenapa saya bilang jahat? Ini bahasa Inggris yang dia punya nenek moyang kita tahu, dia bisa jadi pelajaran utama dan jadi penentu kita lulus atau tidak. Tapi bahasa Sumba di Mulok aja tidak ada. Bahkan dia dimasukkan di Mulok pun saya masih belum terima sebenarnya. Karena apa? Masa dia lebih rendah kelasnya dari bahasa Inggris? Wah, ini peradaban saya kok, ini peradaban nenek moyang saya kok. Kan tidak ada pertanyaan-pertanyaan kritis. Seperti begitu gitu. Saya kasih contoh misalnya di Wejewa, kita pilih Wejewa, saya akan mendengarkan bahasa Wejewa pendeta kota. Tidak. Saya masuk di Loli, sekira akan mendengarkan bahasa Loli. Kita masuk Nangkalang, sekira akan mendengarkan bahasa Nangkalang. Masuk di Wengapu, sekira akan mendengarkan bahasa Kamera. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Yang terjadi sekarang hari ini adalah itu tirani kebudayaan, maksudnya tirani mayoritas. Jadi kita bukan lagi akulturasi, bukan. Kalau akulturasi itu keren sebenarnya. Ini bukan akulturasi lagi. Ini adalah upaya penjajahan atau dominasi atas kebudayaan yang lain. Itu yang sedang terjadi. Sebenarnya materi itu kita bisa bahas besok sih cukup ini. Tapi kalau untuk kembali ke yang mempunyai pertanyaan itu sih jawabannya saya. Terima kasih. Tanggapan pertanyaan yang diberikan sudah jelas dari tanggapan dari Bapak untuk pertanyaan tersebut. Kita bisa lanjut ke penanya berikutnya. Oke, jadi baik, selamat malam semuanya. Izinkan saya dulu bisa memperkenalkan nama saya Alex, saya dari SDB. Mungkin dialog atau topik pada malam ini menurut saya cukup menarik sekali dalam kita memperbincangkan soal budaya. Lalu kemudian yang pertama tadi kita berbicara soal istilah kematian Merabu. Dalam istilah kematian Merabu menurut saya itu peralihan istilah kehidupan yang di dunia fana mengalih ke dunia baru yang lebih baik begitu, yang disebut dengan istilah itu parai Merabu. Nah, lalu kemudian yang saya katakan mungkin ada sedikit beberapa kata yang saya kutip dari abang tadi, bahwasanya berbicara tentang istilah kehidupan baru. Mengapa orang Sumba itu percaya pada kehidupan baru itu sesudah mati? Ya, mungkin seperti itu saja simpel menurut saya, Bang. Saya kembalikan. Terima kasih. Mengapa orang Sumba itu percaya pada kehidupan baru sesudah mati? Sesudah kematian. Karena tadi kan berbicara soal kehidupan baru sesudah mati. Kalau yang itu saya tidak berani jawab. Karena kita itu harus kalau itu. Kenapa orang Sumba percaya pada kehidupan setelah kematian? Dia percaya pada kehidupan baru. Saya pikir itu pertanyaan yang saya tidak harus sok tahu untuk jawab itu, karena itu hanya tahu. Tapi yang saya mau jelaskan begini, bahwa ada kekayaan kultural kita seperti itu, ada narasi-narasi atau keimanan orang Sumba seperti itu kita harus hargai. Ya, kita harus hargai bahwa tidak boleh lagi ada proses-proses pemaksaan, ya, atau proses-proses dalam kutip. Saya kan tidak memaksa, ya, tapi kok sengaja kasih utang orang kalau
bilang nanti kamu utang lunas asal mau ikut saya. Nah, apa perusahaan yang jalan-jalan. Kan banyak yang begini, saya tahu sih sudah parah. Jadi maksud saya begini, jadi kenapa orang semua percaya pada kehidupan setelah kematian itu menjadi urusan, bukan urusan kita gitu ya. Itu menjadi permenungan kita secara rohani kita dengan Tuhan gitu ya. Ranahnya spiritual. Nah, itu ranahnya spiritual. Tapi yang kita bisa jelaskan bahwa ada fakta itu dan kita hargai bahwa ada orang yang percaya kematian itu adalah kehidupan baru, dan itu hormati keyakinan itu, karena bagi saya kalau kita menghormati itu ya berarti kita juga masuk pada satu wilayah di mana kita memang egaliter pada setiap proses-proses kehidupan manusia, apalagi yang urusannya dia dengan Tuhannya, yang memang tidak boleh ada intervensi orang lain dalam kehidupan spiritual. Itu mungkin. Sudah dengar kan tanggapan tadi dari pembicara baik. Kalau Adi bisa jawab. Enggak, justru saya tidak tahu mana yang bertanya, Pak. Spiritual antara individu kita dan Tuhan dan Sang Pencipta. Mungkin kalau ada lagi teman-teman yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, sudah. Izin bicara moderator. Selamat malam. Malam. Terima kasih untuk waktu dan karena Ayah sudah membuat ini diskusi malam ini. Ini topiknya sangat menarik buat kita. Mudah-mudahan Ayah Umbu selalu membawa kita dalam supaya kita anak muda yang tidak pernah mengenal tentang adat istiadat dan di Sumba. Mudah-mudahan yang adanya Ayah di sini, kami berharap selalu membawa kami dalam penjelasan tentang adat kematian Sumba. Jadi pertanyaan, jadi jujur Ayah, nenek saya merapu semua, masih merapu. Ketika setiap saya pulang, mereka itu hamayang. Terus hamayang untuk istilahnya kasih wonjak pahapat, wonjak auda istilah kalau orang Sumba, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita kasih makan. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa sih orang yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun, jadi kita harus kasih atau tahunya pahapat? Itu menjadi pertanyaan buat saya. Saya juga bingung juga kenapa sih kita harus kasih itu. Itu mungkin yang saya bisa. Ya, tadi Terima kasih. mesti dijelaskan di awal itu kan ada Diawa, ada Hamangu tentu. Hamangu itu masih ada. Hamangu itu dianggap masih ada dengan kita. Diyakini betul Hamangu masih ada dengan kita. Jadi dia itu apapun yang dia masih butuh makan. Apakah itu dia sifatnya simbolik, ya, sekedar simbolik, atau memang itu sebuah keyakinan bahwa memang Hamangunya masih bersama dan dia butuh makan, dan dia merasa bahwa orang itu masih melihat saya, dia masih memperhatikan saya, dan dia mau lihat juga kelakuan saya itu masih menghargai dia atau tidak, itu urusan lain. Tapi yang saya jelaskan di awal, ada Diawa, ada Hamangu. Itu Diawa itu yang roh yang masuk ke perai Merabu. Itu Hamangu itu roh yang dianggap tinggal bersama dengan, yang diyakini itu dia masih ada bersama dengan kita di sini, dan tradisi itu tetap dijalankan. Yang berikut saya kasih contoh dari umum punya pertanyaan tadi, jadi saya dapat ide lain. Mungkin kita tidak runtut yang bahas ya, kita sedikit semacam kalau di kuliah itu, di mata kuliah Kapita Selekta, kawan-kawan masih dapat mata kuliah Kapita Selekta kan, yang rambang semua nah. Iya. Apa kalau di bahasa yang lain itu bunga rampai. Jadi isu ini tahu lah. Umbu katakan hamayang. Coba lihat Umbu. Apa kalau kita di Sumba? Hambayang dengan hamayang itu jelas beda. Diperjelas bedanya. Kalau hambayang itu berarti kau sudah Kristen. Kalau hamayang kau itu orang Arab. Padahal hambayang itu bukan bahasa Sumba.
Itu hanya bahasa serapan dari kata sembayang. Karena orang Sumba tentang kamera tidak kenal konsonan S kan, ya, dia akan selalu menggunakan konsonan A. Ya. Jadi bahkan di urusan kata pun kita itu sudah dibedakan. Kita tidak pernah berani mengatakan lagu pahamayang lagareja doang. Lah, kan apa salahnya kita pakai kata hamayang gini-gini? Kan kita pakai berdoa, artinya hamayang itu apa? Berdoa. Kenapa kita harus dipaksa? Kau berarti kau masih merapu, kau masih pakai kata hamayang nih. Kau harus pakai kata hambaya. Jadi, umum lihat jelas, bahkan di soal pemilihan kata pun kita harus hati-hati dalam kehidupan di Sumba. Apa hanya untuk kita dianggap sudah beriman kepada Tuhan atau belum? Dia masih pakai istilah hamayang terus dia boleh di. Jadi apa keluar sedikit dari pertanyaannya Om Bu ya. Jadi maksud saya adalah kenapa kita di Sumba itu bisa kasih makan orang terus yang sudah meninggal dan sebagainya. Ya itu tadi yang saya yakini latarnya itu karena Hamangunya dianggap masih bersama dengan kita, dia masih melihat kita, dia masih bersama dengan kita di sini. Diawanya yang kedalamannya itu nanti kita bisa diskusi dengan Rato Marapu. Kalau kawan-kawan mau nanti kita bisa, karena sudah masa Zoom sekarang, saya punya kawan-kawan Rato dari setiap tempat di Sumba. Kalau Ratu dari Wejewa ada, Ratu dari Loli ada, Ratu Anakalang ada, Ratu dari ini ada. Cuman Ratu-ratu yang dari Sumba Timur yang agak jarang, agak susah dapat. Itu jadi jawaban saya, karena itu dari Hamangunya masih ada bersama. Baik, terima kasih. Mungkin ada sebelum masuk pada kata dan apa ada tanggapan atau kita mulai dari Banjar rumah. Jadi baik. Jadi ada sedikit yang menjadi pertanyaan saya terkait dengan tradisi Marapu sendiri tentang kematian. Biasanya di Sumba itu setelah penguburan itu selesai, ada yang namanya tobung atau penyembelihan hewan. Maka di situ akan ada acara namanya potong-potong hewan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, dan bukan hanya pertanyaan dari pribadi saya, tetapi bagi kaum milenial hari ini pun pasti akan bertanya-tanya, apa sih makna dari penyembelihan hewan itu terhadap tradisi Marapu itu, kematian tradisi Marapu itu maknanya penyembelihan hewan itu. Ya itu kan istilah, kalau di istilah kan kita adanya itu lomba tuh di Sumba itu. Jadi sebenarnya sama tradisi itu kan sebenarnya tradisi pembekalan. Kalau kita lihat tidak pernah satu ada binatang tangan pun yang kita makan. Makanya saya kasih contoh, saya tidak ada maksud ras ini ya, rasis ya. Kawan jangan tersinggung kalau saya ngomong. Saya kasih contoh misalnya, kita habis dangang itu kita akan lepas itu hewan di padang sekarang. Di zaman dulu dikasih tinggal begitu saja, mati dan sebagainya. Zaman sekarang itu banyak orang saudara-saudara kita yang lain itu yang pergi ambil. Dah kali misalnya dah kali ini dari bukan suku Sumba itu ambil dagingnya apa dan sebagainya bawa itu. Tapi kita bagi kita orang semua tidak ambil, tidak makan karena itu bukan punyanya kita. Bukan itu punyanya yang meninggal tadi ditangangin. Jadi yang kita kasih ke bekalnya dia di sana. Yang kedua itu sebagai penghargaan kepada Hamangan hidup. Apakah binatang yang dia bawa itu juga satu kan dia mau lihat apakah binatang terbaik yang saya bawa, misalnya dia bawa binatang terbaik yang kan untuk orang yang dia sangat cintai gitu. Dia bawa, apakah itu juga dan itu adalah kehormatan tersendiri bagi dia akan menjadikan bahan cerita. Saya punya hewan orang pakai daging, itu menjadi kebanggaan bagi dia sendiri sebagai satu keluarga, bahwa dia punya hewan juga dipotong di acara datobong pada terakhir pertama. Jadi secara sederhana ya memang itu pembekalan juga kepada almarhum yang
dianggap harus punya bekal pergi ke dunia lain gitu ya maksudnya. Saya kasih contoh begini ya, sederhana. Saya tidak tahu persis, mungkin saya yang salah, tapi maksud saya orang Sumba itu tidak pernah menggunakan taumid di situ saya. Orang mati tidak pernah dipakai di sini. Pada laku ya. Itu yang dia selalu pakai. Pada mengilin ya. Dia sudah jalan atau dia sudah duluan. Tidak pernah menggunakan istilah mati. Setahu saya kemungkinan besar istilah mati itu baru kita kenal di akhir-akhir belakangan. Mungkin di periode-periode setelah kita bernegara. Tapi karena saya tahu saya istilah itu masih hidup sampai sekarang. Pada main perpetakan ada undang datang di rumah. Jarang sekali menggunakan istilah kata mati itu, jarang sekali digunakan istilah itu. Saya kira istilah mati itu baru kita gunakan untuk hewan setahu saya dulu. Lebih kepada hewan dan sebagainya. Tapi kalau di ini lebih menggunakan bahasa itu. Tidak pernah menggunakan bahasa maksudnya yang vulgar. Karena orang Sumba itu jarang menggunakan bahasa vulgar. Dia lebih menggunakan bahasa-bahasa simbolik. Bahasa-bahasa yang apa kalau di tingkat kesusastraan itu ya dia masuk di bahasa-bahasa majas lah ya. Di majas-majaskan itu baik itu kan personifikasi kah, metafor kah, apa dan sebagainya itu biasanya menggunakan itu sih bisa. Saya mau bertanya, biasanya kan kalau ada kematian di Sumba itu kadang-kadang mungkin masih ada identik dengan petugas petugas ratapan yang mereka juga menangis. Itu kalau saya sih berarti kalau ada orang yang ke tempat kematian itu kalau seandainya ada petugas ratapan berarti dia tidak menangis dari hati, tapi dia menangisnya karena dengar orang yang meratap kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh saya pikirnya tuh ini tugas yang menangis ini sebenarnya untuk membuat orang itu menangis atau mau apa sebenarnya. Jadi kenapa bukan di budaya Sumba aja ya, di budaya Batak juga ada ya, kadang-kadang di luar negeri juga ada. Tapi kadang-kadang kita tuh menangis bukan karena kita mengenangi kebaikan orang yang sudah kita yang sudah meninggal itu. Tapi kadang-kadang gara-gara petugas ratap ini saking dia itu emang bisa meluluhkan hati kita, jadi kita bisa ikut menangis. Kadang-kadang saya bilang, oh gitu, ternyata kita nggak cuma menangis gara-gara kita mengenang orang yang meninggal, tapi karena ratapan itu. Itu dia pertanyaan dari saya. Keren, pertanyaan bagus sekali. Pertama, saya pikir itu adik-adik mahasiswa harus bisa ambil pertanyaan ini, bisa menjadi semacam hipotesa untuk bahan skripsi. Ya, pertanyaan itu pertanyaan yang keren menurut saya. Kenapa semacam ada petugas ratapan ya yang ada? Saya tidak tahu apakah itu bagian dari dalam ritual, proses ritual atau tradisi Marapu, atau dia adalah apa istilahnya? Kalau saya menyebutnya, apakah dia itu by design yang baru belakangan muncul? Saya kasih contoh bisa begini. Kayak kita sekarang itu kan kain-kain Sumba itu kan ada itunya kan, ada penjelasannya kan. Wah ini kain ini bercerita tentang ini ya, ini Pakawaratu, ini kain tentang tradisi perang dan sebagainya. Dulu saya juga mengira itu adalah tradisi Sumba membuat kain itu seperti itu, bahwa ada cerita di kain. Ternyata setelah saya cek belajar sedikit sejarahnya, ternyata itu saudagar punya kerja, pengusaha punya kerja dulu itu di periode tahun 1970-an, ketika mereka tahu orang Barat itu suka kain yang bercerita, bahwa orang bule itu mau beli kain itu asal ada ceritanya, ada ini, ada kisahnya. Kemudian mereka meminta para penenun untuk membuat kain yang bercerita. Kain dia sebagai kain saja sebenarnya, kain sebagai alat sandang. Ini sebagai ini dan sebagainya, bahwa ada simbol-simbol tertentu dan sebagainya peruntukan untuk kelas strata dan sebagainya, mungkin ada itu. Tapi bahwa kemudian kain ini bercerita tentang ini kain bercerita tentang kisah ini, itu menurut saya ngomong kosong semua itu saudagar punya kerja di hal-hal kayak begini itu yang menurut saya perlu dipelajari.
saya tidak berani menjawab yang adik punya pertanyaan. Saya mau kembali tadi, saya mau fokus di filosofinya saja bahwa kita itu kematian orang Sumba itu seperti itu yang saya pahami. Kita saling berbagi pada malam ini, tapi yang pasti bahwa ada banyak juga proses-proses yang berjalan, proses-proses kita misalnya dengan kain ada Ratu Wilhelmina lah dan sebagainya gitu ya, itu cerita-cerita lain lah ya, cerita di. Tapi pertanyaan dia itu menurut saya penting untuk menjadi semacam pertanyaan apa ya, kalau kawan yang kuliah di ilmu budaya dasar kah, atau yang kuliah di apa, di antropologi kah, atau sosiologi kah, atau kawan-kawan di pemerintahan kah, itu keren menurut saya apa, untuk menelisik ini apa, sejarah kaum meratapan di antara sejarah para meratap di prosesi kematian adat Sumba, itu mungkin penting. Tapi apa, saya tidak tahu apa, kalau saya, pengalaman saya sih, setahu saya kalau saya di kampung tidak ada yang sengaja style untuk itu ya. Ya mungkin kalau kita beda-beda ya, makanya apa, kita ini kan satu Sumba ini kan hanya dipersatukan oleh satu saja. Satu yang bisa mempersatukan Sumba ini kan hanya satu, hanya Marapu, ya toh? Karena apa? Semua bahasa kita ini beda-beda semua, ya toh? Dia bisa, tapi di Kodi tidak bilang Marape, dia juga bilang Marapu. Di Jawa dia juga bilang Marapu. Di Anakalang juga dia bilang Marapu. Di semua Marapu. Tidak ada yang bilang Marapi, tidak ada yang bilang. Hanya satu kata itu yang menurut saya secara kata dan filosofi dan tindakan itu yang sama di satu Sumba itu. Yang berikut, kita ini kan datang dari suku-suku yang berbeda, dan di setiap suku kita punya tradisi Marapu yang berbeda-beda. Itu uniknya kita. Makanya saya bilang kita tidak bisa pakai kitab suci. Karena apa? Setiap Kabihu itu nama rapian, tau nih, Marapu Kabalan, yang Marapu macam, tau? Ada, jadi kita tidak bisa samakan Kabihu A punya cara ibadah sama dengan Kabihu B, tidak bisa. Makanya saya bilang, kalaupun mau buat kitab, buatlah kitab yang sifatnya horizontal, yang membangun hubungan antar sesama dengan alam, gitu ya. Yang ayat-ayat di kitab Marapu yang kita buat. Tapi untuk bagaimana prosesi untuk berdoa apa jangan diatur di dalam kitab. Jangan atur di dalam kitab suci. Kan di dalam kitab juga tidak atur cara pendeta harus berdoa, kan tidak ada juga. Yang atur yang sifatnya horizontal saja, tapi cara beribadah dan sebagainya. Jadi ada kekayaan. Yang berikut itu kan saya temukan itu apa ya? Ini saya itu kadang saya ketawa-ketawa kalau adik orang atau kawan-kawan selalu dari mana? Kalau misalnya bicara, oh saya dari SBD, oh saya dari Sumba Tengah, oh saya dari Sumbar Daya, saya dari Sumbar, saya dari Sumba Timur. Kadang-kadang saya ketawa sendiri. Kenapa? Itu menjelaskan betapa mental administratif itu sudah masuk ke kepala kita. Mental administratif. Saya bilang, berarti kau baru umur 9 tahun, berarti berapa? Sumbar Daya baru berdiri dulu itu. Berarti ini baru umur 14 tahun. Kau sudah tua kayak begini, orang mengaku orang SBD. Adik itu umur berapa? Kau mengaku orang SBD? Maksud saya begini, ada waktunya kita menggunakan sarana administratif kita, jangan sarana kultural kita. Kenapa kita tidak bilang saya orang Kodi saja, saya orang Wijewa aja, saya orang Lewa aja, saya orang Anakalang aja? Kenapa harus menggunakan Sumba Tengah? Kenapa harus menggunakan Sumba Barat? Kenapa harus menggunakan ini? Tapi itu hanya mau menjelaskan sebenarnya betapa mental administratif itu sudah masuk ke kepala kita. Betapa urusan kultural itu kita sudah abaikan secara tidak sadar ya. Dan itu bukan kita yang salah. Sekali lagi saya bilang bukan kita yang salah. Ini peradaban yang diciptakan yang kemudian menempatkan kita menjadi manusia-manusia administratif. Makanya muncullah sekarang. Lahu ini orang Sumba, lahu apa di Tongket jadi Sumba Timur ini. Apa ini orang Sumba Timur di Tongket jadi Sumbar Daya. Muncul mental-mental itu sengaja diciptakan memang. Kalau kita belajar lebih dalam, memang sengaja diciptakan kita sampai pada mental-mental itu. Dan itu sebenarnya berbahaya untuk peradaban kultural kita. Karena kalau kita ngomong kau orang Sumba Barat, kau orang Sumba Barat, kau orang Sumba Tengah, kau orang Sumba Timur, kita tidak bisa ngomong budaya. Karena ini mereka baru ini semua.
Mereka baru semuanya. Baru 1.900-an dengan 2.000-an. Apa yang kita mau bahas tadi? Dan kalau kita bicara soal anak anak, mari kita bicara apa? Soal anak anak. Kalau kita mau bicara soal kamera, mari kita bicara soal kamera. Misalnya yang berikut lagi. Ini semacam pengantar untuk besok ya. Jadi distorsi. Jadi macam sekarang kita punya nama-nama kabupaten kan, Sumba Barat Daya, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Timur. Sekarang saya pertanyaan sederhana sama adik yang dari Kodi. Bahasa Kodinya Timur apa? Pas Kodinya Timur. Beda. Pas Kodinya Timur itu tidak ada. Bahasa Kodi, bahasa Wejewanya Barat apa? Kamu tuh. Hah? Bahasa matahari. Oh, iya memang. Iya. Kalau di sana Iya betul. Iya. Bahasa ini Barat Dayanya Wejewa. Karena kalau Taman Lodi, tadi kan Taman Lodi itu kan barat, kalau yang tadi itu masuk matahari barat. Nah, sekarang kalau Barat Daya apa? nah lanjutan motor. Geser sedikit dari matahari. Jadi saya mau jelaskan begini, bahkan kita itu tidak merdeka untuk menentukan kampung kita yang Mas bilang terjajah tadi. Bahkan kita terjajah dengan mental South, West, East, Northern, kalau di Barat, Timur, Utara, Selatan. Kita itu tidak ada itu. Makanya saya bilang, kalau mau ekstrim sekalian ganti aja nama kabupaten kita. Kenapa nggak sama Bardai? Kenapa tidak kasih nama kabupaten Lodawai Meringi? Apa nih misalnya? Kabupaten Lodawai Meringi. Kenapa Sumba Barat tidak kasih nama kabupaten Padaewe? Kenapa Sumba Tengah tidak kasih nama kabupaten Tanawai Kanai? Kenapa ini Sumba Timur tidak kasih nama Matawai Amu? Tidak ada salah dengan itu semua. Kenapa kita harus pakai perspektif timur, barat, utara, selatan? Yang sebenarnya itu bukan dari akar kultural kita. Kita kan kalau menunjuk arah kan Hupapa, Hudia, Huwawa, Hulur. Berdasarkan arah sungai kan? Iya. Kan begitu kita kalau menunjuk arah. Lalu kenapa kita harus menggunakan? Memang tampaknya sepele. Tapi yang sepele-sepele itulah yang tadi yang Mas sampaikan itu. Penghancuran besar-besaran. Filosofinya kita tidak dapat. Ini saya kasih contoh. Kalau orang bertanya sama anak kita bertanya ke kita, Bapak, Kabupaten Sumba Timur itu apa? Ya kalau Sumba itu di timur, toh selesai. Tapi kalau ditanya Bapak, Kabupaten Mata Air Amah itu apa nih arti? Oh, Mata Air Amah itu artinya mata air emas, yang berartinya itu kemakmuran. Ini dia bercerita ada tempatnya ini. Akan banyak ini. Kalau kita mau belajar studi budaya itu kan, Iya. satu bangsa maju itu karena narasinya yang kuat. Bukan sesuatu yang masalahnya narasi kita itu tertutup oleh itu semua. Kayak sekarang, saya kasih contoh lagi. Awal di kampung-kampung kita, ini lagi-lagi pengantar untuk besok supaya kawan-kawan bisa yang masih punya waktu untuk datang besok. Itu desa. Sekarang saya tanya, desa bahasa Sumbanya apa? Deh. Itu dari Rain kampung. Desa itu kata deso. Yang proses penyeragaman oleh suatu di mana Orde Baru itu. Bahkan desa sendiri itu bukan kultural kita. Wajar kalau di desa terjadi kekacauan hari ini. Karena apa? Karena memang kita tidak berjalan dengan cara kultur kita. Kita menjalankan kultur orang lain. Seharusnya kan bisa di Kodi itu namanya Perona, di Sumba Barat, di Wejewa itu Wano, di Kodi di Loli juga Wano, di Sumba Tengah itu Praingo, di Sumba Timur itu Praing atau Kuata, Kenapa kita tidak menggunakan istilah itu? Bahkan undang-undangnya juga membolehkan sebenarnya desa atau nama sendiri. Tapi apakah ada political will dari pemimpin kita? Itu urusannya mereka yang jadi bupati sekarang.